Ya pemirsa, dalam kurun waktu 15 bulan menjabat Menkominfo, Budi Ari yang justru jadi tersangka karena melindungi situs-situs judi online. Lalu apa yang salah? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekjen Projo Handoko dan pakar keamanan cyber Alphonse. Kenapa kemudian Projo harus memberikan pernyataan pers terkait dengan komitmen seorang memang Projo melihat bahwa netralitas ataupun integritas seorang Budi Ari terancam atau seperti apa Pak Handoko? Oke, terima kasih. Saya sebagai Sekjen Projo sebetulnya lebih bicara ini kan organisasi ini memiliki struktur yang hampir seluruh Indonesia. Kemudian kami juga punya kawan-kawan terus sering berkomunikasi. Ketika kemudian kita ini menganggap dan kita meyakini bahwa Budi Ari ini memang pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online. Kemudian karena begini, sebelum Budi Ari dijadikan menteri oleh Pak Jokowi waktu itu, nyaris isu judi online ini nggak pernah muncul dalam topik-topik, tidak pernah mengemuka, tidak menjadi mainstream gitu. Kemudian perintah Pak Jokowi waktu itu berantas judi online. Budi Ari tentu saja sebagai loyalis Pak Jokowi langsung siap untuk melangkah ke situ, dan kemudian bahkan mesin kami di Projo kami konsolidasikan untuk mengkampanyekan perang terhadap judi online. Nah kemudian ketika ini semakin menjadi arus besar gitu ya, jutaan situs telah ditutup, ribuan rekening sudah ditutup, dan juga secara awareness di publik juga makin meningkat, sehingga kemudian dicatat bahwa terjadi penurunan signifikan transaksi judi online yang dulu angkanya sampai 300 sekian triliun turun di 2023. Nah ketika kemudian ketika ada penangkapan ini sebetulnya lebih sebuah langkah maju. Kami mengapresiasi alhamdulillah itu bahwa proses penegakan hukum di judi online ini makin maju gitu. Hanya sayangnya kemudian ada framing yang menarasikan Budi Ari terlibat. Nah ini kemudian membuat kami di Projo nggak mungkin untuk diam saja, tidak memberikan klarifikasi atau penjelasan apapun. Itulah dalam konteks itu tadi kemudian siang tadi saya menggelar konferensi pers di DPP Projo supaya Pak Handoko, framing jahat seperti apa yang Projo lihat Pak? Framing jahat seperti apa Pak? Ya misalnya framing yang kemudian Budi Ari seolah-olah menjadi terlibat dalam kasus ini, atau kemudian ada yang memplesetkan Projo mengutak-atik ini di medsos ya, supaya kemudian narasinya lebih berimbang. Kami perlu menyampaikan statement kami ke media. Kira-kira seperti itu, Mas. Terima kasih, Pak Alphonse. Kalau kita dengar atau kita lihat di pemberitaan beberapa waktu yang lalu, Wamen sekarang namanya Komdiji ya, tadinya Wamenkominfo, Nezar Patria mengatakan sebetulnya Kominfo waktu itu sudah mengendus ada oknum yang kemudian akhirnya ditangkap polisi 11 orang sejauh ini yang kemudian akhirnya mengaku mereka melindungi sekitar 1.000 kalau tidak salah situs judi online untuk imbalan uang. Kalau seorang Wamenkominfo yang sekarang menjadi Wamenkomdiji, Pak Alphonse mengatakan itu, artinya memang bisa ditelusurikah aliran judi online ini di pintu Kominfo atau Komdiji itu, sehingga sampai bisa diketahui seorang pimpinan, baik Wamen ataupun Men, atau seperti apa sebetulnya Pak Alphonse? Apakah kita yang terlalu euforia mengatakan, ini menteri harusnya tahu, padahal terlalu jauh jaraknya. Bagaimana Pak Alphonse? Kita perlu melihat juga ya kan, bahwa tadi kan dikatakan bahwa terjadi pemblokiran jutaan situs. Itu pemblokiran jutaan situs itu betul. Tapi kita juga harus lihat faktanya.
Kalau mau blokir jutaan situs, tetapi transaksi judi online ini malah makin besar, itu kan jadi satu pertanyaan gitu loh. Harusnya kalau prestasinya besar memblokir jutaan situs lalu berpengaruh terhadap turunnya transaksi judi online yang faktanya Presiden Prabowo sekarang bilang 600 juta, 600 triliun transaksi judi online itu. Jadi itu nggak sinkron. Jadi antara laporan hasil kerja yang memblokir jutaan situs, puluhan juta situs dengan transaksi judi online nggak sinkron. Jadi ada sesuatu yang missing di tengah. Yang missing di tengah ini ya ketahuan hari ini kan bahwa ada tikus di Kominfo, Komdigi. Di dalam kan. ada oknum. Nah lalu ya jelas kita prihatin dong bahwa ini kok harusnya kamu yang jadi pagar, kamu yang jagain kita, kok jadi kamu makan tanaman gitu loh. Jadi itu yang sangat memprihatinkan, itu poin pertama. Poin kedua kan lalu masyarakat di sosial media mengait-ngaitkan ini dengan mantan Menteri Kominfo, apakah ini temannya atau apanya. Nah cuman kita nggak boleh menduga-duga tanpa ada bukti, tanpa ada fakta. Indonesia negara hukum. Bahwa beliau juga memang menaati hukum ya. Kalau memang polisi ada buktinya, silakan dipaparkan buktinya. Untuk membuktikannya nggak sulit. Ada aliran dana, lalu ada di dalam proses pemblokiran itu kenapa bisa sampai dibiarkan ada karyawan yang dengan hak sedemikian besar ini sudah diblokir kok dia bisa buka blokirnya, kok malah mungkin bisa dilakukan di luar Kominfo di Bekasi gitu. Pak Alfons mungkin lolos Pak, karena kan karyawan Kominfo, sekarang Komdigi kan juga banyak, situsnya kan jutaan ditutup tapi muncul lagi jutaan biasanya. Kan mungkin saja ada kemungkinan lolos begitu Pak, ini bagaimana Pak Alfons? Kalau lolos itu wajar, tetapi ini bukan lolos, ini dijagain. Dijaga supaya lolos? Beda. Dijagain supaya nggak diblokir. Jadi ibaratnya tuh kayak jatah preman gitu loh. Ada 5.000 situs ya judi online, ada listnya harus diblokir. Lalu yang mereka blokir itu 4.000, yang 1.000 ini dijagain supaya tidak diblokir. Lalu menurut perkiraan saya, prestasi yang jutaan situs yang diblokir itu membuat situs untuk diblokir itu mudah gitu loh. Jadi pengusaha yang dilindungi yang 1.000 situs judi online yang mereka bikin aja jutaan situs ini silakan kamu blokir, lalu kamu berprestasi gitu. Tapi tetap aja dia makan korban gitu loh. Nah itu yang menurut perkiraan kami terjadi. Kenapa nggak nyambung antara laporan kerjanya bagus banget, tapi kok malah transaksi judi online makin besar, kan nggak nyambung. Nah rupanya itu yang terjadi. Pertanyaannya Pak Alfons, jalur apa ya, jalur pengawasan. Apakah itu bisa kita tarik sampai ke menteri dan wakil menteri, atau itu memang sebenarnya mengawasi judi online ini itu tidak sampai seluruhnya, tidak sampai kepada menteri dan wakil menteri Pak Alfons? Itu hanya bisa dijawab, kita harus menelusuri lognya, menelusuri buktinya, terus menelusuri bagaimana sistem decision makingnya, siapa yang menyetujui, siapa yang bertanggung jawab gitu loh. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengatakan siapa yang bertanggung jawab, tapi harus ada alur dan ada itu buktinya. semua bisa ketahuan ya, sampai kemana saja yang mengerjakan dan juga yang mengawasi itu bisa ketahuan juga Pak Alfons. Ya harusnya semuanya tercatat. Jadi saya juga bertanya-tanya, jangan sampai log dari crawler di Kominfo ini tahu-tahu hilang, lenyap, atau malah terformat, kena virus, kena ransomware. Nah itu malah menjadi pertanyaan lebih besar lagi gitu loh. Jadi kita berdasarkan bukti aja. Komputer itu sesuatu yang lognya terjaga, kamu tinggal lihat kok tanggal segini ditarik, apalagi di komunikasi dan informatika harus sangat disiplin menyimpan log dan semua berdasarkan bukti saja gitu loh. Baik, Pak Handoko, kalau kita melihat sejauh ini, Pak Budi Ari itu menyatakan siap untuk bekerja sama kalau memang dibutuhkan. Berarti kita mendukung itu juga supaya semuanya terang benderang, kalau memang tidak ada apa-apa, ya supaya benar-benar kemudian clear. Begitu ya Pak Handoko ya? Ya, gini, itu betul bahwa kami dan Projo dan Budi Ari saya tahu dia pada posisi sangat mendukung untuk ini bisa diberantas sampai habis. Cuman memang begini, urusan judol ini kan nggak cuman urusan Kominfo, ya kan? Nggak cuman urusan Komdigi lah. Karena
ada satgasnya juga yang dipimpin oleh Menko Polhukam kan waktu itu. Terus kemudian ada Polri, ada BSSN, ada PPATK. Ini banyak stakeholder. Makanya saya bilang tadi, kalau saya ini sebuah kemajuan yang harus kita apresiasi. Kalau dulu misalnya cuma take down yang kemudian bisa tumbuh lagi, yang bisa dijelaskan tadi oleh Mas Alphonse tadi, terus sekarang lebih maju saya lihat. Polisi juga bergerak, orang yang kemudian ditangkap, ya kan. Betul. Nah, kami berharap ini jalan terus ini, gaspol ini, sehingga nanti kemudian bener-bener urusan pemberantasan judi online ini memang akan signifikan hasilnya. Bandar-bandar besarnya, andai kan ada bandar-bandar besar, ya sampai bisa ketangkep, sampai kemudian orang nggak punya lagi ruang untuk memainkan judi online ini. Karena bagi kami ini kan concern sekali ke rakyat ya. Ini pengaruh di rakyat kecil itu sangat besar, judul ini. Mematikan ya. Karena orang bisa deposit dengan angka yang cukup sedikit, kemudian kita lihat social damage-nya kan, banyak yang bunuh diri, ada yang kemudian dibakar istri segala macam gitu. Terima kasih. Ya kan, maka kita concern untuk itu, untuk kita terus maju nih memberantas judi online. Pak Alphonse, singkat saja Pak, Presiden Prabowo tadi dikutip oleh Menkom DG Mutia Hafid mengatakan tidak boleh ada backing untuk judi online ini. Ini janji yang sangat kuat dan tegas, kita kenal karakter seorang Prabowo. Anda optimis tidak Pak Alphonse? Ini akan benar-benar mematikan maksimal lah judi online ini Pak Alphonse? Harusnya tanpa perkataan dari Presiden Prabowo pun Indonesia ini negara hukum gitu loh. Dengan tekanan yang sedemikian besar oleh Presiden, ya saya yakin mereka yang bergerak akan ada dukungan. Tapi kita harapkan bisa menangani, karena ini nggak mudah. Ini uang besar dan pemain-pemainnya besar, jadi ya gampang sekali masuk angin. Jadi Satgas ini harus waspada dan melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Dan semua berdasarkan bukti dan pendekatan ilmiah.